Halo warga intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Gila, 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 gila. Mungkin video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Mungkin video ini akan di-skip oleh warga Konoha. Mungkin video ini adalah video yang paling dibenci oleh warga Konoha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena baru-baru ini ada sebuah kejadian yang sangat mengerikan, coy. Apa itu kejadiannya? Jadi guys, baru-baru ini ada penolakan pembangunan masjid. Tidak hanya penolakan biasa, tapi sampai demo rame-rame hanya untuk menolak pembangunan masjid. Wow, 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 gila, 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 gila. Tidak hanya itu, ada seorang politisi independen di daerah yang saya masuk ini. Dia juga ikut menyuarakan. Bayangkan, politisi atau bagian dari pemerintah juga sampai turun ke jalan menyuarakan penolakan pembangunan masjid. Wow, 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 gila, 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 gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka setega itu? Kenapa mereka senekat itu? Menurut saya ini tindakan yang sangat nekat sekali. Tidak hanya nekat sekali, tapi nekat dua kali. Tidak hanya nekat dua kali, tapi nekat berkali-kali. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Apa yang mendasarinya? Jadi, ketika ada penolakan masjid, maka umat muslim yang ada di daerah ini, responnya itu bermacam-macam ya. Ada yang mengatakan, kita kan udah punya izin, kok kita dilarang bangun masjid? Apa-apaan nih? Ini nggak adil. Pemerintah ini jolim. Kita dijolimi, saudara. Kita itu ya sudah dikucilkan, saudara. Ini namanya anti-Islam. Ini namanya Islamophobia. Pemerintah jolim, masyarakat jolim. Takbir, Allahu Akbar. Nah, ada yang mengatakan seperti itu ya. Tapi ada juga yang mengatakan, biarin aja mereka demo. Kita kan sudah punya izin, sudah resmi, sudah izin ke sana kemari gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya? Kok bisa ada penolakan padahal sudah ada surat izin? Kenapa bisa seperti itu? Jadi, ternyata usut punya usut, alasannya itu sangat-sangat bisa diterima dengan akal kambing gitu. Yang pertama itu karena takut ada suara berisik. Jadi di daerah yang saya masuk ini tidak boleh ada suara berisik. Nggak boleh. Kalau ada suara berisik, maka tidak berselang lama akan didatangi polisi biasanya. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya? Di daerah yang saya masuk ini, polisi sangat-sangat adil. Tidak hanya itu, polusi suara juga dijaga. Ada desibel. Misalnya kalau lagi azan, suaranya itu diatur gitu. Bahkan penjaga masjid di daerah yang saya masuk ini guys, mereka mengatakan, kalau kita azan nggak apa-apa kok, speakernya di dalam gitu, nggak usah di luar, di dalam aja speakernya kalau kita lagi azan, demi menjaga lingkungan. Namun walaupun speakernya di dalam, tapi banyak masyarakat yang menolak. Tidak hanya masyarakat, tapi politisi juga turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan. Wow, 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 wow. Gila, 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 gila. Kemudian tidak hanya itu, ada alasan lain gitu selain alasan polusi suara. Ketika terjadi pembangunan masjid, maka biasanya akan terjadi kemacetan di daerah yang saya masuk ini, terutama kalau sholat berjamaah, kalau Jumatan dan hari-hari penting lainnya. Nah, ini yang ditentang oleh warga sekitar. Nggak semua warga, tapi ya ada juga yang mendukungnya. Ini yang semacam penolakan. Kenapa bisa seperti itu? Karena di daerah ini sangat anti yang namanya macet. Sebisa mungkin jangan terjadi macet. Kenapa? Karena di daerah ini adalah daerah yang sangat-sangat mementingkan yang namanya waktu. Jadi kalau mereka terganggu di perjalanan, maka itu sangat-sangat mengganggu banget. Sehingga apa? Sehingga
karena pembangunan masjidnya itu dekat dengan jalan, maka mereka takut akan ada kemacetan. Mereka takut suatu saat jika ya banyak orang yang sholat lalu nanti meluber sampai ke jalan dan lain sebagainya. Itu yang mereka takuti. Tapi di sisi lain, ya umat muslim yang ada di sana juga mengatakan, enggak kok, kita enggak akan sholat di jalan kok, enggak bakal ya. Kita sholatnya di dalam gitu. Kita nggak akan ganggu orang lain kok. Nggak akan maksa orang lain masuk ke agama kita kok. Kita ya benar-benar mematuhi aturan lingkungan. Bahkan ya, ini sangat luar biasa menurut saya pribadi, sangat saya apresiasi gitu ya. Bahkan penjaga masjidnya mengatakan, kita akan menaruh speakernya di dalam ruangan. Jadi kalau kita ajan, kalau kita lagi ya, Jumatan, ya sholat berjamaah dan sebagainya, maka suaranya tidak akan kedengaran keluar. Tapi di dalam itu pun ditutup ya menggunakan pengedap suara. Walaupun menggunakan pengedap suara, tapi warga sekitar itu ada juga yang demo, bahkan politisi, seorang politisi yang sangat-sangat luar biasa, politisi independen. Mereka meneriakkan untuk menolak pembangunan masjid. Wow, gila. Belum pernah sejarahnya ada kejadian seperti ini. Bayangkan sudah punya izin, tapi dipersulit pembangunan masjid. Wow, gila, luar biasa. Ya, kemudian selain itu, alasan selanjutnya itu karena ketika ada orang meninggal nih ya, jadi itu kan sudah semacam tradisi ya, kalau ada umat muslim yang meninggal itu biasanya disolatin di masjid ya kan, sebelum dikubur. Nah, ini yang jadi permasalahan. Apa permasalahannya? Kok bisa ini jadi permasalahan? Ternyata warga di sekitar masjid itu berpikir, ketika ada orang yang meninggal disolatin, itu kan airnya mengalir ke selokan, dan itu mengganggu yang namanya stabilitas lingkungan. Mengganggu airnya terkontaminasi. Itu yang dipikirkan oleh masyarakat sekitar. Wow. Luar biasa. Kenapa mereka berpikir sejauh itu? Apakah tujuannya itu untuk menghalang-halangi pembangunan masjid? Kalau misalnya tujuannya untuk menghalangi pembangunan masjid dengan cari-cari alasan gitu ya, nanti kalau ada orang meninggal disolatin lalu airnya masuk ke selokan dan sebagainya, itu akan mengganggu lingkungan dan sebagainya. Apakah ini terlalu mengada-ada gitu? Ini menurut saya pribadi itu sesuatu hal yang di luar nurul gitu. Lalu umat muslim yang ada di sana mengatakan, kita kan sudah punya izin, ngapain harus ditolak? Ya kita juga manusia kok. Ya masa ditolak? Ini namanya Islamofobia. Ini namanya anti-Islam. Kita harus menuntut pemerintah. Kita tidak boleh seperti ini. Karena pemerintah sudah coli. Takbir. Allahu Akbar. Nah, banyak itu umat muslim yang mengatakan seperti itu di daerah yang saya maksud ini. Tapi ada juga umat muslim di daerah yang saya maksud ini yang pemikiran itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Mereka mengatakan, nggak apa-apa kok kalau kita diginiin, justru ini berkah bagi kita. Justru ini semacam pahala kita kepada Tuhan. Ya, kita nggak usah terprovokasi. Pokoknya kita harus tetap setia, kita harus komitmen. Kita harus menjaga yang namanya keharmonisan antar umat beragama. Kita harus kooperatif. Kita tidak boleh emosi. Kalau mereka menolak pembangunan masjid, ya itu kan hak mereka. Tapi kita tetap harus melakukan yang terbaik. Lalu mereka ya membujuk pemerintah, mereka membujuk masyarakat. Jadi ternyata pembangunan masjid di daerah yang saya masuk ini, mereka sudah punya semacam izin lingkungan. Bukan tanda tangan ya. Jadi kalau mereka membangun masjid itu biasanya mereka ada istilah izin lingkungan ya, ngomong sama ketua RT misalnya, Pak RW misalnya, kemudian kepala desa misalnya, kepala distrik dan lain sebagainya. Sehingga mereka dapat izin. Tapi dengan syarat yang sangat ketat. Apa itu? Speakernya nggak boleh di luar. Toanya nggak boleh di luar. Harus di dalam. Namun yang saya salut itu, penjaga masjid di daerah yang saya masuk ini sangat kooperatif. Oke,
kita akan menaruh toa di dalam, bukan di luar. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya? Walaupun toanya sudah ditaruh di dalam, mereka sudah berjanji akan menaati aturan desibel suara, tidak akan ada yang namanya polusi suara, ya. Maka ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Ini menurut daripada warga yang ada di sana ya. Tapi sebagian lagi ada yang mengatakan, nanti kalau sholat subuh gimana? Kita kan tidurnya kan harus ini nyenyak ya. Di sini kan sudah banyak lansia, sudah banyak orang tua. Nanti kalau kita terganggu gimana? Itu yang jadi permasalahan. Boleh-boleh aja misalnya toanya dimasukkan ke dalam, tapi kan kalau sholat subuh kan kita kan nggak bisa menjamin ya kalau misalnya sholat subuh suaranya gede gitu ya. Nah, anehnya di samping daripada masjid ini ya, rencana pembangunan masjid ini, ada rumah ibadah orang lain gitu ya. Ini yang jadi permasalahan, deket banget. Sehingga dianggap mengganggu. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya ada penolakan padahal sudah punya izin gitu? Apa yang mendasarinya? Apakah ini salah umat muslim itu sendiri atau salah warga atau ada politisi yang mengkompor-kompori? Jadi diduga ada seorang politisi calon independen yang sengaja mempolitisasi masalah ini. Jadi untuk meraup suara, dia melihat semacam peluang. Apa itu? Peluangnya adalah penolakan pembangunan masjid. Karena seorang politisi ini sangat-sangat licik sekali menurut dugaan warga yang ada di sana. Menurut pendapat sebagian umat muslim yang ada di sana. Oh, ini sebenarnya sengaja dipolitisasi supaya apa? Supaya banyak dukungan gitu. Dicari-cari kesalahannya. Ya, oh, masalah lingkungan lah, masalah itulah, masalah polusi suara lah, masalah macet lah. Itu kan sebenarnya dicari-cari ya. Terutama kalau ada orang meninggal disolatin, itu sebenarnya masuk akal ya. Ya, kemudian masalah penguburan itu kan juga mempengaruhi penolakan masyarakat, itu sebenarnya dicari-cari ya. Ada sebagian umat muslim yang mengatakan seperti itu ya. Ada juga yang mengatakan, oh nggak boleh ya, kita harus menaati lingkungan, kita harus kooperatif. Ada juga yang mengatakan, oh ini kejoliman, kita sudah dijolimi saudara, saudara-saudara, kita sudah difitnah, saudara-saudara, kita sudah dijolimi, saudara-saudara, kita harus melawan. Ini Islamophobia. Takbir. Allahu Akbar. Nah, yang jadi pertanyaan, di daerah mana yang saya maksud? Kok bisa hal ini terjadi? Jadi kalau saya bongkar ini, mungkin akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Walaupun banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah, saya tetap akan buka atau bongkar masalah ini. Nah, di daerah mana yang saya maksud? Kok bisa gitu? Daerah yang saya maksud itu adalah di Jepang. Jadi baru-baru ini ada penolakan pembangunan rumah ibadah atau masjid di Jepang.
Nah, tidak hanya itu yang jadi permasalahan itu, masalah ini sengaja dipolitisasi dan dimanfaatkan oleh politisi independen bernama Susumu. Aneh, aneh banget ya namanya Susumu. Tapi itu nama orang Jepang ya, biasalah seperti itu ya. Susumu, Susuku, Susukita gitu ya. Nama-nama orang Jepang itu ada yang seperti itu guys ya. Susumu, Susum, Mama, Susukita dan lain sebagainya. Ya, mohon maaf guys. Jadi ternyata ini yang jadi alasan daripada warga Konoha menolak, ya nggak semua ya tapi di sekelumit ya, menolak pembangunan rumah ibadah di Konoha. Jadi di Konoha itu kan terutama umat Kristen ya, ada penolakan pembangunan rumah ibadah. Alasannya itu ya lihat tuh yang di Jepang. Di Jepang itu juga ditolak, di India juga ditolak, di negara lain juga ditolak, di Eropa juga ditolak. Lihat tuh ya. Bukan cuma kita yang melakukan seperti itu, di negara lain juga seperti itu kok, dipersulit pembangunan rumah ibadah, izin masjid dipersulit. Banyak tuh ya orang-orang yang mempersekusi rumah ibadah orang lain, bubarin paksa gitu ya. Biasanya melakukan atau mengatakan hal yang sama gitu ya. Dia tuh di luar negeri ya, pembangunan rumah ibadah, masjid itu ditolak, bahkan speakernya ditaruh di dalam juga ditolak, sama seperti di Jepang. Nah, banyak tuh ya orang yang mempersekusi rumah ibadah, bubarin paksa, mengatakan hal seperti ini. Tapi menurut saya pribadi, kalau ada warga Konoha yang mengatakan seperti ini, ya mereka cari-cari alasan misalnya karena di luar negeri penolakan pembangunan masjid. Ini menurut saya pribadi alasan yang harus diapresiasi gitu. Kenapa kita harus apresiasi? Jadi kalau ada warga Konoha yang mengatakan seperti ini, kita harus apresiasi gitu ya. Kenapa kita harus mengapresiasi alasan ini? Alasan itu ya karena mereka punya nyali gitu ya. Mereka punya nyali. Ini butuh nyali loh. Mereka punya nyali menunjukkan kedunguannya. Kenapa saya mengatakan ini semacam kedunguan? Karena umat muslim yang ada di Jepang itu adalah imigran. Sekali lagi saya katakan imigran, bukan penduduk lokal gitu. Sementara umat Kristen yang ada di Konoha itu seperti gereja-gereja orang Batak misalnya, orang Manado, orang Papua dan sebagainya. Itu kan pribumi ya. Sebelum nabi-nabi di Timur Tengah lahir, sebelum abad ke-7 sudah ada orang Batak di Konoha atau orang-orang yang beragama Kristen di Konoha. Mereka sudah pribumi itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh itu juga ditolak di luar negeri, kita juga harus menolak. Itu logical fallacy menurut saya pribadi. Ini kita harus apresiasi ya kedunguannya gitu. Beda dong ya, di luar negeri kan imigran. Ya yang di Konoha kan bukan imigran, pribumi asli gitu. Ya, jadi harus bisa dibedakan, jangan disama-samain gitu ya. Ini yang susah diterima oleh warga Konoha gitu. Kita harus membedakan imigran dengan warga lokal gitu ya. Jadi kalau orang Jepang yang di sana dari sononya mereka sudah katakanlah sudah Kristen, sudah Islam dan sebagainya, ya nggak bakal ditolak lah, kan warga Jepang sendiri kan pribumi kan, kecuali kita ke sana ya bangun masjid di Jepang gitu. Mereka kan berpikir itu kan semacam invasi. Kita harus menghargai Jepang juga gitu ya. Walaupun kita berjanji toanya akan di dalam gitu, tapi warga Jepang itu kan negara yang sangat maju gitu ya. Mereka berpikir jauh ke depan gitu. Mereka itu tidak asal gitu memberikan izin. Jadi kita harus apresiasi gitu ya. Kedua belah pihak kita harus apresiasi gitu ya. Baik umat muslim yang ada di sana, kemudian orang-orang Jepang juga. Kita harus apresiasi kedua belah pihak. Karena ya bebas-bebas aja ya kalau misalnya ada orang melakukan demo gitu, bebas-bebas aja nggak jadi masalah. Wong Jepang itu bukan negara kerajaan kok, bukan otoriter kok, mereka negara demokrasi. Ya mungkin akan dipertimbangkan oleh masyarakat atau dipertimbangkan oleh pemerintah juga gitu ya.
Jadi kalau ada orang yang mengatakan, tuh lihat Jepang dipersulit pembangunan masjid, kita juga harus mempersulit pembangunan gereja di Konoha. Itu dua hal yang berbeda, guys. Itu bukan apple to apple. Yang orang Jepang yang ada di sana itu kan rata-rata kan nggak peduli dengan agama. Maksudnya bukan mereka membenci agama, enggak. Tapi mereka lebih ke impact-nya gitu ya. Jadi bagi orang Jepang itu kalau lo mau ibadah, yaudah ibadah aja. Mau guling-guling kayak nggak jadi masalah. Tapi ya jangan tunjukin ke orang gitu ya. Ibadah itu adalah privasi. Kenapa orang Jepang atau negara-negara maju lainnya menganggap bahwa ibadah itu adalah Jepang? Karena itu kan urusan kita kepada Tuhan, gak ada urusan dengan manusia gitu ya. Mau guling-guling kayak sambil doa sama Tuhan, sambil nangis-nangis gitu ya, sambil koprol gitu, nggak jadi masalah. Asal di kamar lu gitu ya, jangan ganggu orang lain. Nah itu yang jadi permasalahan. Jadi jangan terlalu ini ya, membenci satu sama lain gitu ya. Kita mengakui gitu atau kita menerima semua alasan, tapi kita harus melihat dari sisi orang Jepang itu sendiri ya. Jangan cuma dari sisi kita aja yang kita lihat gitu ya. Jangan dikit-dikit, oh kita ini, oh ini anti agama gitu. Jangan seperti itu. Kita harus melihat impactnya juga. Karena orang Jepang juga sebenarnya beragama kok. Dan alasan yang paling mereka tolak itu sebenarnya karena di samping pembangunan masjid itu ada rumah ibadah orang Jepang. Orang Jepang juga beribadah, yaitu kuil Shinto. Dan ini akan dianggap mengganggu gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Kemudian kan umat muslim yang ada di Jepang itu kan nggak semuanya, tapi disclaimer on-nya. Ada-ada aja tingkahnya gitu ya. Seperti yang beberapa bulan yang lalu viral di media sosial, mereka takbiran keliling lah, apalah, segala macam lah. Jadi sangat-sangat disayangkan. Saudare. Nah, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak berpihak di video ini ya. Saya tidak berpihak siapapun. Saya tidak berpihak pada umat muslim. Saya tidak berpihak pada umat Shinto yang ada di Jepang. Saya tidak berpihak pada orang Jepang. Saya tidak berpihak pada agama Kristen. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.